kita semua harus keluar dari masa lalu kita. Biarlah masa lalu tinggal sejarah dan hikmat apa yang kita dapatkan dari masa lalu. Itu saja. Dari situ kita belajar apa. Tetapi jangan paksakan masa lalu itu jadi realita hidup kita di masa kini. Salam semuanya, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan melihat Pengkhotbah pasal 7. Itu sebuah proses latihan yang kita bisa kembangkan. Tidak hanya lewat kehidupan kita sendiri secara pribadi, tetapi kita kembangkan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Nah, sebagai orang tua, ajarkan kepada anak-anakmu hikmat Tuhan yang membuat kita akhirnya tidak dikenakan kuk perhambaan hidup lama. Kita benar-benar bisa menjalani hidup dalam kemerdekaan dalam Kristus, di mana kita bisa memilih yang terbaik untuk hidup kita, memilih yang lebih baik untuk hidup kita, memberikan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Itu kita bisa lakukan karena tubuh kita tidak diperhamba lagi oleh hukum dosa. Mari kita membuka Pengkhotbah pasal yang ke-7. Kita akan fokus ayat yang pertama sampai 10 saja. Di sini kita akan diajarkan bagaimana membuat pilihan-pilihan yang paling baik dalam hidup kita. Pilihan-pilihan yang benar, dan kita bisa melepaskan hal-hal yang tidak baik, yang buruk, atau bahkan yang baik, tetapi sebenarnya Tuhan ingin tingkatkan hidup kita. Yang baik pun kita harus relakan lepas supaya kita memperoleh yang lebih baik, apalagi yang berdosa. Kalau apa yang diajarkan, hikmat yang diajarkan pengkhotbah ini kita praktekkan menjadi nilai-nilai hidup dalam rumah tangga kita, itu tidak hanya mewarnai hubungan pernikahan kita sebagai pasangan suami istri, tetapi kita juga mengajarkan kepada anak-anak itu dengan cara yang baik, maka seisi keluarga kita sungguh-sungguh berjalan dalam hikmat Tuhan. Ada banyak hal-hal yang akan berubah dalam hidup kita menjadi lebih baik karena kita memang memilih yang lebih baik, bukan sekedar memilih yang baik. Ada begitu banyak yang baik di dunia ini. Tuhan inginkan kita memilih yang lebih baik. Apalagi yang buruk harus dibuang kan? Yang baik saja kadangkala kita harus rela lepaskan supaya kita bisa memperoleh yang lebih baik. Sangat menarik karena pengkhotbah ini ada berkali-kali disebutkan tentang yang lebih baik, ditunjukkan yang lebih baik. Ayat pertama pun katakan ada kata di situ lebih baik, ayat 2 lebih baik, ada ayat 3 lebih baik, ayat 5 lebih baik. Ada hal-hal yang ditunjukkan ternyata ada sesuatu yang lebih baik dalam hidup ini. Berarti Tuhan sedang ajarkan kita, ayo kamu punya kualitas yang lebih meningkat. Kamu sudah lakukan banyak hal baik selama ini sebagai orang Kristen. Sebagai anak-anak Tuhan kamu sudah lakukan yang baik. Tetapi ada yang lebih baik. Kamu harus meningkat kualitas hidupmu. Jangan hanya begitu-begitu saja karena sudah merasa sudah baik, kemudian kita tidak mau lagi berubah. Kita tidak mau lagi belajar. Kita merasa sudah cukup semuanya. Tidak, Tuhan tunjukkan yang lebih baik. Yang pertama, bagaimana kita bisa menggumuli ini? Hikmat seperti apa yang membuat kita bisa punya hal yang lebih baik daripada yang kita miliki saat ini? Yang pertama, kita harus menyiapkan akhir hidup yang lebih baik. Kita baca ayat yang pertama, yang 1 dulu ya. Ayat 1 kita baca. Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Saudara-saudara, kita terlalu banyak memberi waktu dan investasi hidup untuk apa? Untuk masa lalu. Perayaan ulang tahun paling disukai oleh manusia, benar gak? Sementara Tuhan berkata apa? Di ayat 1, kematian lebih baik dari kelahiran. Salah nggak merayakan ulang tahun? Ya benar. Sukacita bersyukur kok. Demikian juga nama harum lebih baik daripada minyak yang mahal. Saudara bicara minyak yang mahal itu, ingat
peristiwa ketika ada perempuan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Minyak itu tidak sembarangan dimiliki orang. Minyak yang mahal itu untuk mengurapi raja, untuk orang-orang yang punya kekuasaan, tidak sembarangan, harganya mahal. Bahkan kalau konteksnya minyak narwastu yang dipakai untuk meminyaki Yesus itu pekerja harian, dia harus nabung setahun untuk bisa beli minyak itu. Kata minyak yang mahal di sini ini berbicara tentang keuntungan yang bisa kita dapat di dunia ini. Nama harum lebih baik daripada keuntungan apapun yang kita bisa peroleh dalam hidup ini. Kualitas hidup kita harus meningkat, di mana kita sungguh-sungguh memperhatikan nama baik kita, kesaksian hidup kita, integritas hidup kita. Bukan sekedar karena ada kesempatan untuk mendapatkan uang lebih banyak, harta lebih banyak, kesempatan naik jabatan, tidak. Bukan sekedar ingin dapat keuntungan yang sifatnya materi dan itu sementara. Saudara pakai minyak harum, bisa selama-lamanya harum enggak? Tidak. Saya disemprot sama istri saya. Ini dulu, belum disemprot. Itu urusan istri ternyata ya, laki-laki yang penting pakai baju pergi. Tetapi mungkin keluar rumah harum. Nanti saya pulang dari sini, apakah tetap harum? Harumnya hilang. Ya kan? Itu sementara maksudnya. Semahal apapun itu minyak wangi itu tidak akan bertahan lama. Tetapi nama harum dibawa sampai mati. Nama harum dibawa sampai mati. Pengkhotbah mengajarkan ini hikmat. Akhir itu lebih penting. Jadi ikutin prosesnya, walaupun mungkin kita kehilangan keuntungan yang di depan mata. Tetapi kalau kita tahu itu merusak nama baik kita, singkirkan. Karena bagi kita nama baik lebih bernilai, lebih baik untuk kita pertahankan. Dan saya ketemu orang-orang yang diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan, dan perusahaan memberi apresiasi baik. Biasanya orang itu bisa dipercaya, orang itu jujur, orang itu tidak mau nilep, orang itu tidak mau memanfaatkan jabatan untuk keuntungannya sendiri. Saya pernah bertemu dengan bos sebuah perusahaan. Dia bilang, Pak Heru, saya kalau cari karyawan, saya tidak akan cari yang pinter. Saya cari orang yang bisa dipercaya. Kalau dia bisa dipercaya, saya kasih tanggung jawab, dia nggak bisa, dia mau saya ajarin. Tetapi kalau dia pintar, pendidikannya tinggi lagi, saya ajarin, dia merasa sok pintar. Nanti kalau sudah ada kesempatan, beberapa kali saya ditipu sama dia. Ya mungkin itu pengalaman dia. Tetapi memang dunia ini membutuhkan orang yang bisa dipercaya. Orang yang punya nilai hidup, nama baiknya lebih baik dibandingkan keuntungan yang didapatkannya. Akhir hidup itu yang harus diperhatikan. Tadi di ayat yang 1b kan, kematian lebih baik daripada kelahiran. Kemudian ayat 2 sampai 4 juga diperjelas lagi. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendalah orang yang hidup memperhatikannya. Bersedih lebih baik daripada tertawa, karena muka murah membuat hati lega. Orang berhikmat senang berada di rumah duka, tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Ini ayat yang mungkin tidak disukai orang yang suka pesta. Orang berhikmat senang di rumah duka, karena ketika di rumah duka, kita ini diperhadapkan dengan kematian. Dan dalam pikiran kita, kapan saya juga ada di dalam peti seperti teman saya ini. Ketika kita mulai berpikir seperti itu, kita lebih fokus untuk menyiapkan diri kita. Ketika kita nanti juga masuk ke dalam peti seperti saudara atau teman kita, kita menjadi orang yang lebih bijaksana menjalani hidup kita. Fokus kita bukan sekedar bagaimana dapat keuntungan dalam hidup ini, bisa mendapatkan minyak yang mahal, tetapi kita berpikir bagaimana ketika aku masuk ke dalam peti ini, aku meninggalkan nama yang baik. Nama yang baik bagi anak cucuku, nama yang baik bagi keluargaku. Saudara-saudara, akhir hidup itu sangat penting. Ada satu ilustrasi yang Yesus pernah sampaikan dalam perumpamaan. Lukas pasal 12 ayat 15 sampai 21. Lukas pasal 12. Kita baca saja. Saya tidak jelaskan secara detail ya, tapi sebuah gambaran bagaimana Yesus sudah mengingatkan tentang
hal ini. Lukas 12 ayat 15 sampai 21 kita boleh baca sama-sama. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hei engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara, kisah ini menekankan, kamu boleh mengumpulkan apa saja, tetapi ingat ya, akan ada akhir dalam hidupmu. Dan itu tidak terduga, namanya kematian. Kita sebagai orang Kristen diajar mempersiapkan kematian kita itu lebih penting daripada hanya sekedar merayakan apa yang pernah terjadi. Kalau merayakan apa yang terjadi kan cukup 1 jam 2 jam selesai. Bersyukur, berdoa, beribadah, makan bersama selesai. Tetapi mempersiapkan kematian kita seumur hidup. Itu menjadi hikmat yang harus kita praktekkan, kita ajarkan kepada anak-anak juga. Bersyukur nak, kamu dilahirkan dalam keadaan papa mama diberkati Tuhan. Sekolahmu lancar karena papa mama diberkati Tuhan. Tapi ingat, perjalanan hidupmu menuju namanya kematian. Pastikan ketika engkau dipanggil Tuhan, engkau meninggalkan nama baik. Pastikan ketika engkau meninggalkan dunia ini, engkau berkumpul bersama dengan Yesus Kristus selama-lamanya. Itu sebuah hikmat yang mesti kita hidupi dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jadi jangan korbankan nama baikmu demi untuk mengejar yang namanya keuntungan materi yang bersifat sementara. Mengejar keuntungan yang mengorbankan sahabat-sahabat sendiri. Mengejar keuntungan dan mengorbankan nama baikmu sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang melayani Tuhan. Nama baikmu lebih berharga daripada keuntungan yang engkau dapat. Bertekadlah untuk meninggalkan nama baik, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tetapi terutama untuk keturunan kita, untuk keluarga kita. Kita sudah meninggal nggak tahu, nama kita masih dikenang baik atau orang atau tidak. Tetapi anak cucu yang kita tinggalkan akan bangga nggak mengenang kita, bersyukur nggak mengenang kita. Saya bisa bayangkan bagaimana anak-anak yang tumbuh dalam tekanan sosial karena bapaknya korupsi dan harus masuk penjara. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana tekanan di jiwa anak-anak yang orang tuanya melakukan pelecehan seksual terhadap anak kecil. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana keluarga harus menanggung penderitaan karena orang tuanya melakukan tindak kriminal. Pasti secara sosial ada tekanan yang sangat berat dan jiwa mereka sangat berat. Mereka bergaul pun jadi takut dan malu karena apa? Nama baik orang tuanya tercemar, orang tuanya sudah nggak ada, tetapi orang masih suka menekan dan menghina dia. Oleh sebab itu saudara, hikmat pertama yang harus kita hidupi dan kita kembangkan dalam keluarga, kita ajarkan kepada anak kita, ajarkan bahwa akhir hidup lebih penting daripada masa lalu, daripada apa yang ada sekarang. Yang kedua, utamakan karakter yang baik. Kita kembali ke Pengkhotbah, ayat 5 dan 6. Kita baca dulu ya, 1, 2, 3. Mendengar hardikan orang berhikmat lebih baik daripada mendengar nyanyian orang bodoh.
Karena seperti bunyi duri terbakar di bawah kuali, demikianlah tertawa orang bodoh. Ini sia-sia. Saudara-saudara, salah satu karakter orang itu terlihat ketika dia salah ditegur. Ketika ide-idenya, pemikirannya ditolak orang. Ketika apa yang diinginkan tidak diakomodir orang lain. Lalu orang lebih memilih pendapatnya orang lain. Orang lebih mengakomodir apa yang dirancang orang lain, misalnya seperti itu. Apakah ketika kita buat salah, ada kekurangan, dan ternyata orang tidak memberi apresiasi kita, lalu orang lebih menerima pemikiran atau gagasan orang lain, kita bisa menerima dengan baik atau tidak? Hardikan orang berhikmat lebih baik daripada nyanyian. Nyanyian itu bicarakan hal yang menyenangkan. Jebakan bagi proses pembentukan karakter adalah kalau kita lebih mengejar pujian orang, kalau kita mengejar orang menyukai kita, lalu kita begitu senang kalau dipuji orang. Ada namanya kecanduan psikologis. Kecanduan untuk dipuji itu bagian dari kecanduan psikologis. Saya khotbah, kemudian selesai khotbah orang nyalamin saya. Terima kasih Pak Heru, saya diberkati sekali. Saya senang nggak? Senang. Tetapi ada godaan. Ketika saya khotbah lagi di tempat itu, lalu ada ibu itu lagi, pikiran saya, hati saya mulai bercabang. Saya ingin bagaimana ngatur supaya khotbah saya nanti dapat apresiasi lagi dengan ibu itu. Dia puji lagi, pengen lagi. Nah, kalau itu kebutuhan untuk dipuji itu begitu menjadi dorongan kuat, artinya kita sudah menjadi kecanduan dengan pujian. Itu enggak realistis dalam hidup ini. Realita hidup di dunia ini, ada yang suka dengan kita, ada yang tidak suka. Ada yang memuji kita, ada yang mengkritik kita. Ada yang menerima kita, ada yang menolak kita. Ada yang membenci kita, ada yang menyayangi kita. Itulah hidup di dunia. Kalau kita ingin hidup kita itu benar-benar dikasih, diterima apa adanya, tidak ada yang mengkritik, saya kasih tahu tempatnya di surga. Ada yang sudah pengen ke surga untuk nikmati itu? Belum kan? Berarti masih di dunia, siap untuk dihardik. Kata yang dipakai hardik loh, berarti kan teguran yang keras kan? Lebih baik saya dihardik orang yang punya hikmat, saya dikritik orang yang memang punya hikmat, daripada saya disanjung-sanjung oleh orang-orang yang hanya ingin menyenangkan hati saya. Bahkan Alkitab berkata, pujian itu jerat bagi yang menerimanya. Orang puji-puji kita, begitu kecewa dengan kita, banting kita. Kita senang, karena memang diapresiasi orang itu kita senang. Tapi ingat, jebakannya kita jadi kecanduan, dan itu kita kejar. Kalau kita kejar, kita sudah keluar dari hikmat ini. Karakter kita tidak terbentuk. Saya ketemu banyak anak muda yang tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Dalam teori parenting ya, pengasuhan anak itu ada namanya permisif. Ini orang tua yang permisif itu orang tua yang serba boleh. Supaya anak seneng, supaya anak bahagia, itu saja. Kelihatannya mulia kan? Supaya anak seneng, anak bahagia. Pertanyaannya, anak perlu dikoreksi nggak? Anak perlu ditegur nggak? Perlu, karena anak masih dalam proses pembentukan. Proses pertumbuhan, kadang bisa kilaf, kadang bisa salah, kadang bisa melanggar. Siapa yang harus menegur anak itu supaya kembali pada relnya? Orang tua. Tetapi orang tua permisif, anak boleh salah tapi nggak perlu disalahkan. Ingat kisah Imam Eli. Mengapa Imam Eli dihukum Tuhan? Mestinya keturunannya itu mewarisi jabatan imam. Tetapi itu dihabisin oleh Tuhan, semuanya mati. Karena apa? Kalau saudara baca lagi kisah Imam Eli, karena engkau tidak mau marah dengan anakmu, engkau lebih menghormati anakmu daripada menghormati aku. Dengan kata lain, orang tua, marahlah kalau anakmu memang salah. Tetapi ingat, kalau marah jangan berbuat dosa. Keterampilan untuk mengelola kemarahan. Jadi orang tua yang tidak pernah marah, itu bukan orang tua yang baik. Memangnya anaknya sempurna? Orang tua yang hanya menyenangkan anaknya saja, bukan orang tua yang baik. Orang tua yang baik itu, kalau melihat yang kurang, yang salah dari anak, dia akan koreksi.
Tetapi kalau anak memang lakukan yang baik, dia akan puji anaknya. Dia akan memuji di waktu yang tepat, dalam keadaan yang benar. Bukan sekedar memuji-muji saja. Tidak pelit dengan pujian, tetapi juga tidak pelit dengan teguran. Itulah orang tua yang baik. Pembentukan karakter itu dari situ. Ya, kalau kita lakukan sesuatu yang baik, diberi apresiasi, dipuji, kan memotivasi kita untuk lebih lakukan yang baik lagi, gitu kan? Tetapi kalau kita tidak pernah dikritik, kita merasa boleh lakukan apa saja. Dan kita akan marah tersinggung ketika kita dikritik. Itu menjadi karakter yang angkuh, karakter yang sombong. Makanya hardikan lebih baik daripada nyanyian. Bukan berarti nyanyian nggak baik, tidak. Ini kan soal pembandingan meningkatkan kualitas. Itu penting jadi budaya di keluarga, nilai-nilai yang kita kembangkan dalam rumah tangga kita. Ayat 7, karakter yang baik itu seperti apa? Sungguh pemerasan membodohkan orang berhikmat dan uang suap merusakkan hati. Lanjut 8, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. 9, janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Ini karakter-karakter yang Tuhan ingin tingkatkan tuh. Kalau kita mengutamakan karakter, kita tidak akan merampas hak orang lain, mencuri hak orang lain, mengambil yang bukan hak kita. Pemerasan itu berarti kan mengambil milik orang lain, hak orang lain, atau tanggung jawab orang lain lebih dari yang seharusnya. Tidak melakukan pemerasan, tidak melakukan suap. Orang yang melakukan suap itu biasanya tidak percaya diri dengan kualitasnya, lalu cari jalan pintas. Suap saja pejabat, suap saja pimpinannya, supaya aku dapat apa yang aku mau. Padahal mungkin kualitasnya belum. Orang yang mengutamakan karakter akan punya sikap yang tegas. Aku tidak mau lakukan seperti itu. Aku mau ikuti aturan yang ada, aku lakukan sebenar-benarnya. Dan kalau ternyata tidak dapat itu memang bukan rezekiku. Saudara, saya nggak tahu di dunia kerja sesulit apa, tetapi yang saya tahu Alkitab berkata seperti itu. Ada pedagang berkata, Pak Heru, orang dagang kalau jujur hancur, itu keyakinanmu. Tetapi saya meyakini apa yang dikatakan Alkitab. Kejujuran itu sebuah nilai hidup. Kamu ingin diberkati Tuhan, tetapi kamu tidak jujur, sama saja itu membodohi Tuhan. Tuhan tidak akan memberkati orang yang bertindak tidak seperti kebenarannya. Kalau memang kamu dapat keuntungan, memangnya itu berkat dari Tuhan. Uang yang buatkan manusia, transaksi dagang kan manusia yang membuat. Tidak setiap keuntungan itu berkat Tuhan. Yang kita rindukan adalah berkat Tuhan, bukan keuntungan lebih besar. Makanya karakter yang baik akan pakai ini. Kalau dia punya kekuasaan, punya pengaruh, aku nggak akan peras orang. Yang ayat 8 tadi kan, lalu setelah itu panjang sabar. Sabar dengan prosesnya dan tidak tinggi hati. Ketika ternyata semuanya berhasil, tidak tinggi hati. Sabar dengan prosesnya, setelah berhasil tidak tinggi hati. Itulah kualitas karakter. Itu lebih baik. Ayat 9-nya tadi, tidak lekas marah di hati, karena amarah itu hanya menetap di dada orang bodoh. Saya percaya di sini bukan orang bodoh, tapi orang berhikmat. Orang berhikmat di hatinya tidak menetap kemarahan. Bisa marah, tetapi hatinya tidak dipenuhi marah terus. Marah kan capek ya? Marah capek. Orang yang habis marah biasanya makannya banyak sekali. Lelah, tertidur, lelah. Makanya nggak kebayang kalau orang marah bisa 1 tahun, 2 tahun gitu. Karakter yang baik itu punya kemampuan mengelola emosi. Ini kan bagus kalau dipraktekkan di keluarga. Biar anak-anak kita lihat bagaimana kita sebagai orang tua mengelola kemarahan. Kita bisa marah, tetapi amarah kita bisa kita kelola dengan baik. Bisa terkendali, tidak asal dilampiaskan saja. Enggak, dan kemarahan kita ada alasan jelas. Misalnya tadi, menghardik. Ada sesuatu yang dihardik, artinya menegur sesuatu yang salah. Selesai. Gitu kan? Terakhir, menjalani hari ini lebih baik daripada kita terikat dengan masa lalu. Ayat 10,
Kita baca. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang? Karena bukannya berdasarkan hikmat engkau menanyakan hal ini. Saudara pernah dengar orang yang berkata begitu? Alkitab ini menulis dan dikatakan apa di pengkhotbah ini? Itu bukan lahir dari hikmat. Jadi kalau ada orang berkata, zaman aku dulu gak seperti kalian, anak-anak sekarang itu begini, gitu kan. Gak kayak dulu aku dengan orang tuaku. Itu tidak menunjukkan dia punya hikmat. Dia itu masih terikat dengan masa lalu. Dia masih menganggap masa lalu itu lebih penting daripada masa kini. Masa lalu sudah lewat. Iya kan? Saya pernah bilang kan, saya sekolah SMP jalan kaki 45 menit setiap hari. Saya nggak menuntut ibu saya, apakah itu saya tuntut anak saya? Kamu harus. Papa aja dulu 45 menit, minimal kamu 30 menit lah sekarang. Masa lalu, hiduplah untuk masa kini. Belajar dari masa lalu, oke. Tetapi hiduplah untuk masa kini. Karena saudara hidupmu itu mulai dari sini dan ke depan. Orang yang namanya power syndrome. Dikit-dikit aku dulu, waduh, bapakmu itu luar biasa terkenal loh. Aku di mana-mana disapa orang. Kakekmu itu dulu pejabat tinggi di negara ini. Kemana-mana aku dihormati orang. Dulu aku masih seumurmu, aku udah kemana-mana itu. Aku udah bisa beli apa-apa itu. Padahal itu nggak jujur juga, apa-apa zaman dulu nggak ada apa-apa. Kita anak-anak itu kan lebih didorong oleh sebenarnya kebanggaan palsu tentang masa lalu. Apa artinya kita bangga dengan masa lalu kita? Yang Tuhan minta hari ini kau lakukan apa? Saya ketemu anak muda, aku ajak lagi, yuk kita pelayanan lagi. Karena saya waktu itu, saya diundang ayahnya. Lalu kita buat program bareng itu dengan ayahnya. Anaknya nganter, kamu ikut juga dong. Ini sama ayah juga sekalian kan asik nih bapak anak. Ah Pak, saya dulu kan waktu muda sudah rajin pelayanan Pak, sekarang Bapak aja gilirannya. Maksudnya bapaknya yang sudah tua saja gilirannya. Saya sekarang sibuk kerja saja. Sibuk kerjanya bagus, tetapi kebanggaan tentang bahwa dulu aku sudah pelayanan ini, nggak perlu dibanggakan. Masalahnya hari ini, apa yang kau lakukan bagi Tuhan? Apa yang kau kerjakan untuk keluargamu? Apa yang kau kerjakan dalam hidup ini saat ini penting. Oleh sebab itu kita semua harus keluar dari masa lalu kita. Biarlah masa lalu tinggal sejarah dan hikmat apa yang kita dapatkan dari masa lalu. Itu saja. Dari situ kita belajar apa. Tetapi jangan paksakan masa lalu itu jadi realita hidup kita di masa kini. Kita akan mimpi terus seperti orang yang post power syndrome. Hanya berpikir dulu dihargai, dulu dihormati, dulu asik. Sekarang itu yang ditanamkan ke anak-anaknya. Ah kamu gak seberapa, kamu itu kan kesombongan yang muncul, kebanggaan palsu. Tuhan ingin hidup kita maju. Tuhan ingin hidup kita mengarah ke kekekalan. Tadi yang pertama, kematian lebih baik daripada kelahiran. Akhir hidup kita lebih baik daripada masa lalu kita. Haleluya, haleluya.